Saya punya pengalaman saat sholat subuh berjamaah. Di rakaat kedua saya merasa perut mulas, pertanda harus ke toilet. Sembahyang pun sambil ngempet alias menahan. Setelah salam kedua seperti biasa mengucapkan Alhamdulillah sambil mengulurkan tangan bersalaman dengan dua jamaah kanan dan kiri. Langsung secepat kilat berdiri pulang untuk ke toilet. Artinya apa? Artinya habis sholat, boleh saja kita langsung berzikir atau bersalaman atau main HP atau buang air besar. Asal buang air besarnya di toilet masjid atau toilet rumah, jangan di tempat sholat. Habis sholat, kentut pun boleh, asal jangan di tempat jamaah, karena bau mengganggu dan tidak sopan. Habis sholat pun teriak-teriak boleh, tapi tidak sopan dan bisa dianggap gila. Semua itu boleh karena bukan rukun sholat, tidak membuat sholat menjadi batal. Semua itu boleh karena di luar sholat. Bersalaman setelah sholat itu pasti boleh dan baik. Silakan bersalaman diikuti berzikir atau bersalaman sambil berzikir. Zikir itu hablum minallah dan bersalaman itu hablum minannas. Bersalaman bisa juga sebagai sarana minta maaf atau antisipasi jika berbuat salah selama melakukan sholat. Misalnya saat sholat pikiran atau hati kita bersuara, aduh orang sebelah ini kok bau ya, belum mandi ya. Nah, bisa kita hapus pikiran kotor ini dengan bersalaman dan zikir astagfirullah. Diriwayatkan dari Al-Bara dari Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian saling bersalaman kecuali dosa-dosa keduanya diampuni oleh Allah sebelum berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud. Bersalaman itu petik communication sebagai radar sosial saling menghargai eksistensi sesama manusia untuk menjaga kondisi intim, akrab, harmoni atau yang dalam bahasa Arab disebut insaniyah. Karena manusia itu insan dengan kata kerja anas atau mengharmonikan dan kata sifat anis atau anisa yakni bersifat harmoni. Orang bersalaman pasti menganggap orang lain yang disalami sebagai teman atau saudara. Salaman merupakan komunikasi non-verbal egaliter, kerendahan hati dengan menghilangkan sekat-sekat status sosial. Bersalaman itu fleksibel waktu dan tempatnya. Bisa bersalaman di kantor, di sawah, atau di tempat lain, termasuk juga bersalaman di masjid. Bersalaman setelah salam sholat bukan wajib dan bukan membatalkan sholat karena sholatnya sendiri sudah selesai. Kanjeng Nabi pun bersalaman dengan para sahabat usai menjalankan sholat berjamaah. Diriwayatkan dari sahabat Yazid bin Aswad bahwa ia sholat subuh bersama Rasulullah. Lalu setelah sholat para jamaah berebut untuk menyalami Nabi. Lalu mereka mengusapkan ke wajahnya masing-masing. Dan begitu juga saya menyalami tangan Nabi. Lalu saya usapkan ke wajah saya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana dengan bersalaman sambil bersolawat? Ya tambah bagus. Bersolawat itu perintah yang tertulis langsung di Quran dan berpahala 10 kali. Allah sendiri juga bersolawat. Bersolawat itu bentuk cinta dan mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah dua orang hamba yang saling mencintai di jalan Allah, saling berhadapan, lalu berjabatan tangan dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pasti mereka tidak berpisah sebelum diampuni dosanya, baik yang terdahulu maupun yang kemudian.
hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnadnya dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Materi ini sudah saya tulis di buku Komunikasi Perspektif Indonesia. Silakan download gratis e-booknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum